Selamat pagi, ini VT 374 ya. Kita akan membahas mengenai edukasi ilmu ekonomi politik. Saya berpikir ya, kita sudah 3.700 menit memberikan edukasi. Maka saya rencana untuk menutup channel ini ya, karena beberapa alasan lah ya. Yang pertama adalah kenapa saya kok dinilai ya, agak berani dalam bersuara. Jadi begini, ini adalah edukasi karena saya memiliki keilmuan yang cukup untuk bisa memberi opini yang agak keras. Tapi masyarakat umum jangan dicoba, karena nanti Anda ditangkap sama tukang siomay yang nunggu di depan, gitu loh. Itu pertama ya, sehingga saya itu ingin rencana untuk menutup channel edukasi ini. Kedua, kondisi di perpolitikan luar negeri internasional itu lagi panas. Kenapa? Anda bayangkan saja ya, Presiden Cina itu Xi Jinping itu dicopot oleh siapa? Dicopot oleh tentara Cina. Jadi Xi Jinping itu bukan tentara, dia sipil, dia gubernur tadinya. Jadi yang mencopot siapa? Yang mencopot ya tentara, kalau kata kita ya TNI. Itu. Nah, kok Xi Jinping bisa kuat? Xi Jinping itu didukung oleh 1 juta parcok atau polisi. Nah, sama di Indonesia juga sama, modusnya sama. Jadi cara-caranya sama. Xi Jinping itu didukung oleh orang-orang kunci yang dari Fujian. Fujian itu kalau kata kita itu provinsi paling timur ya. Kalau kita di Indonesia itu orang Ambon lah gitu. Nah, itu Xi Jinping. Nah, sekarang semua polisi-polisi, jenderal-jenderal, gubernur-gubernur, kepala cabang partai yang berafiliasi dengan Fujian sudah beberapa dibunuh. Nah, sehingga lagi dibersihkan, dan di Beijing itu sudah ada tentara pengamanan yang siap untuk menangkap orang-orang yang dinilai pro Xi Jinping, sehingga Xi Jinping sekarang sudah mengundurkan diri. Istri-istrinya sudah diculik oleh ada yang bilang ada di Amerika, ada yang bilang ada di Rusia. Istrinya banyak ya, jadi ada 2 kalau nggak salah. Nah, itu anaknya juga sudah di di tahanan rumah lah di Amerika, dan mamanya Xi Jinping udah meninggal, udah mati, terbunuh ya. Jadi yang di Rusia itu orang-orang geng Fujian ya. Kalau di Indonesia itu disebut geng Solo. Nah, kok dilalah ya, apa yang terjadi dengan Xi Jinping copot itu bersamaan dengan Jokowi sakit imunitas. Apakah itu bersamaan, operasinya bareng atau tidak, ya kita nggak tahu, tapi kejadiannya bareng, kenyataannya bareng. Cuman di sini udah keburu pilpres, udah keburu ganti presiden gitu loh. Kalau di Cina kan nggak ada ganti presiden, dia udah jadi presiden seumur hidup, Xi Jinping. Nah, dengan adanya proses Xi Jinping itu jatuh ya, maka gejolak politik itu nular ya, seperti di Thailand, yaitu langsung terjadi ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menjatuhkan Perdana Menteri di Thailand. Sekarang rajanya lagi di Bali, lagi di jalan-jalan ke Bali, Raja Thailand ya. Nah, di Indonesia juga Presiden Prabowo lagi jalan-jalan keluar ya. Mungkin dia pusing ya, dia lihat Jokowi ini kok mengenaskan gitu loh ya. Ngomong-ngomong soal penyakit ya, kalau autoimun itu seperti yang terjadi dengan Hotman Paris ya, liver itu bernanah, ya itu bisa dipotong dan liver itu tumbuh. Tapi kalau kulit Anda ini bolong karena cacar air, ya Anda akan terus bolong, bentol-bentol. Nah, kalau misalnya kulit Anda itu melepuh ya, radang ya, bernanah ya di sini ya, itu nggak bisa sembuh, ya tetap jadinya jadi kayak martabak gitu ya.
kulit ini nggak bisa digantikan. Ini kulit ini hanya seperti, maaf ya, kalau Anda beli kulit sapi itu kan untuk furniture ya, kulitnya tebal banget. Kalau itu rusak, yang lapisan kulit itu nggak bisa ganti, nggak bisa tumbuh ya. Yang ada adalah di dalamnya itu udah kayak martabak ya, nggak rata gitu loh. Jadi oleh karena itu kalau kulit itu kalau kena melepuh ya, itu harus diganti dengan yang dari pantat. Itulah maka dari itu orang kalau yang korban kebakaran itu seperti Jokowi, melepuh seluruh badannya, jari-jarinya itu, dia nggak punya kulit. Kalau orang nggak punya kulit, itu harus dipepet seperti mumi. Harus dipepet karena kamu nggak punya kulit. Ini sekarang kamu kalau misalnya pegang barang itu kan, misalnya pegang barang, kalau kamu nggak punya kulit kan jadi dagingnya langsung kena ke barang gitu loh, sehingga nggak boleh kan kalau daging langsung kena barang itu kan nanti kan jadi infeksi lagi, itu tembus. Itu kulit itu seperti pelindung ya, pelindungnya itu. Maka dari itu kalau Jokowi itu makin parah, dia harus dibebet, seluruh badan itu harus diperban ya. Perbannya modern sekarang, itu perbannya seperti Tensoplast gitu, tapi sudah modern ya, jadi bagus gitu loh. Tapi ya Anda akan dilapisi oleh perban di seluruh badan, dibebet gitu loh, seperti mumi. Jadi itu kalau kena autoimun di bagian kulit gitu loh. Nah, apakah kejadian Xi Jinping copot dan pembunuhan ratusan orang pro Fujian seperti Gong Solo yang terjadi itu akan terjadi di Jakarta? Itu kita nggak tahu ya, karena di Jakarta yang jadi korban baru satu orang, Jokowi gitu kan. Seperti yang geng Solo kan masih oke-oke aja gitu, masih ya rada takut gitu loh, tapi kan belum sakit ya. Jadi kita lihat nanti perkembangannya bagaimana. Pada penjelasan awal saya jelaskan bahwa Anda jangan ingin mencoba seperti saya misalnya ya, dalam menulis buku seperti ini, contohnya buku Mafia Bank Indonesia ya, terus mengenai The Java Bank, Dana Rasa dan sebagainya. Ini adalah buku-buku untuk orang yang mengerti ilmu. Maksudnya gini, gampang ya. Kalau Anda naik tangga ya, Anda jadi bupati, terus jadi gubernur seperti Deddy Mulyadi. Anda suatu saat naik jadi menteri, atau Anda suatu saat naik jadi menteri koordinator seperti AHY, atau Anda bisa jadi presiden seperti Jokowi atau Prabowo ya. Anda itu menapak kekuasaan dari bawah. Kalau dari bawah hati-hati, banyak rambunya, banyak, jangan begana, jangan begini, jangan begana, jangan begini gitu loh. Tapi ada dua aliran, yang aliran satu lagi itu dari atas. Kalau dari atas beda. Jadi dari atas tuh gini loh. Kalau bedanya dari atas sama dari bawah ya, katakanlah ini keris ya, keris, atau kalau sekarang tuh duit ya, duit. Nah, duit ini sebagai otoritas pemilik duit ya, atau pencipta duit ya, Amerika sebagai orang yang menciptakan duit, dia tuh tinggal nyata aja. Maka duit ini tuh dibikin tesis dan antitesis gitu loh, pertentangan. Contohnya Prabowo kepengen naik, kepengen jadi presiden, tapi nggak dikasih duit. Itu duitnya dia dirampas ya. Nah, duitnya dikemanain? Duitnya dikasih orang Jokowi ini, orang yang Solo ini ya, orang yang culun ini. Jadi sekarang duitnya dipegang Jokowi, kekuasaannya dipegang Prabowo. Sehingga ini terjadilah gesekan-gesekan. Supaya apa? Supaya Jokowi juga takut duitnya dirampas ya. Kalau Prabowo sih kepengen duitnya Jokowi, kira-kira begitu. Sehingga terjadilah yang disebut ketidakseimbangan itu, atau disebut tesis dan antitesis. Nanti babak kedua saya akan jelasin lagi apa itu.